Kita awal informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 109 nama dengan 53 nama pengisi posisi menteri dan kepala badan setingkat menteri serta terdapat 56 nama wakil menteri. Usai resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 53 nama diumumkan untuk mengisi posisi 7 Menteri Koordinasi, Menteri Negara, dan Kepala Badan setingkat Menteri. Sejumlah nama merupakan muka lama yang mengisi posisi menteri di pemerintahan Jokowi, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali mengisi posisi yang sama. Senada dengan Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menpora Dito Aryo Tejo dalam Kabinet Merah Putih kembali menjabat posisi yang sama. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur. Begitu juga dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tidak hanya muka-muka lama, sejumlah nama baru juga ditunjuk Prabowo untuk mengisi posisi menteri dan kepala badan seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi Mutia Hafid, Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, Menteri Kebudayaan Fadlizon, juga Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Selain 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri, Prabowo juga mengumumkan 56 nama yang mengisi posisi wakil menteri. Sejumlah muka baru mengisi posisi wakil menteri, mulai dari musisi Giring Ganesa sebagai Wamen Kebudayaan, Stella Christie sebagai Wamen Pendidikan Tinggi, Veronica Tan sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Taufik Hidayat sebagai Wakil Menpora. Sementara Presiden Prabowo menambahkan kabinetnya dengan susunan lembaga setingkat menteri di luar Kemenko. Salah satunya diisi oleh mantan ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya yang kini dipercaya mengemban sekretaris kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto siang ini melantik menteri dan wakil menteri pilihannya. Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo pada pagi tadi resmi melantik 109 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara untuk 56 wakil menteri disebut baru akan digelar sore nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah filosofis tersirat dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyatakan sebagai seorang pemimpin sudah semestinya harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, roh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Itu adalah kutipan dari salah satu filosofi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya. Filosofi pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum. Jadi salah satu dari 5 filosofi yang disampaikan Prabowo. Prabowo sampaikan filosofi ini dalam hal Indonesia yang diberikan kekayaan alam yang melimpah. Sebagai pemimpin sudah semestinya harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
Dalam pidato berdurasi 52 menit dan lebih dari 2.500 kata tersebut, sejumlah filosofi penuh makna disampaikan Prabowo. Yang pertama, filosofi burung unta, yang artinya dapat melindungi diri dalam hal ini bersatu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kedua, filosofi Jawa, di mana pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Ketiga, instansi yang tidak bagus karena pimpinannya yang tidak baik, atau bisa disebut dengan pepatah ikan menjadi busuk dimulai dari kepala. Selanjutnya, pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum. Hanya dengan persatuan dan kerjasama akan mencapai cita-cita. Dan terakhir, filosofi kuno 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Menjadikan Indonesia mempunyai prinsip yakni anti penjajahan. Marilah kita bangun masa depan bersama. Presiden Prabowo Subianto identik dengan hobinya yang mendalami filsafat. Prabowo menjadikan filsafat sebagai sumber inspirasi dengan harapan memperoleh tujuan yang baik dan akan membawa hasil yang baik pula ke depannya. Dan inilah yang diharapkan terjadi untuk tanah air tercinta Indonesia di kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya juga menyinggung soal demokrasi tanpa caci maki dan saling hasut. Prabowo menekankan demokrasi Indonesia harus berjalan tanpa kekerasan. Dalam dasar negara kita Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya pelantikan 109 Menteri Kabinet Merah Putih, sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Hilmi, ada poin menarik apa dari pelantikan para menteri pilihan Prabowo Gibran tadi? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih berada di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta usai pelaksanaan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi tadi. Dan kami saat ini pun masih memantau bagaimana kondisi dari Istana Kepresidenan Jakarta ini, yang memang para menteri-menteri yang usai dilantik ini sudah akan kembali begitu ke tempat mereka masing-masing untuk nantinya melakukan sertijab di kantor kementeriannya masing-masing. Dan jika kami mengabarkan atau menggambarkan begitu, suasana di sini memang begitu ramai karena banyak sekali pendamping dan juga keluarga dari menteri-menteri yang dilantik pada hari ini untuk hadir di Istana Kepresidenan Jakarta dalam mendampingi pengucapan sumpah atau pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi tadi. Dan tadi memang Presiden Prabowo Subianto melantik
para menterinya sebanyak 48 menteri dan juga 5 kepala badan. Ini berjumlah jika ditotal mencapai 53 menteri dan juga kepala badan ini disumpah ataupun dilantik di Istana Negara. Tadi para menteri ini kompak begitu menggunakan setelan kemeja dan juga jas begitu, dan juga menggunakan dasi berwarna biru. Dan memang kalau informasi yang kami dapatkan ini dasi biru ini memang menjadi pesan begitu dari Mayor Teddy atau yang biasa dikenal dengan ajudan dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk hari ini menggunakan dasi biru. Dan tadi suasana di dalam jika kami bisa menggambarkan begitu sangat bersukacita para menteri-menteri ini usai dilantik pada pukul 10 pagi tadi. Dan memang para menteri ini memang dilantik begitu oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya pada Minggu malam ini diumumkan nama-nama menteri dan juga wakil menteri yang akan menjabat di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024 hingga 2029. Dan agenda terdekat di Istana Kepresidenan pada siang hari ini adalah pelantikan wakil menteri yang memang direncanakan akan digelar pada pukul 2 siang ataupun pukul 3 siang nanti, dan nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk esok hari pun menurut informasi dari Biro Pers yang kami terima, ini akan kembali dilaksanakan pengucapan sumpah atau pelantikan untuk kepala badan lainnya. Kemudian barulah pada hari Rabu ini akan dilaksanakan sidang kabinet pertama untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Dan tentu kita akan melihat bagaimana jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tentunya membawa harapan baru bagi para menteri-menteri yang dilantik ini. Kemudian nantinya bagaimana janji-janji yang sudah diucapkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini dapat terrealisasi begitu dalam program kerja pemerintah ke depannya. Demikian, Kevin. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga berjanji akan fokus terhadap 5 bidang perekonomian pada 2024 hingga 2029 mendatang. Perbaikan dan keberlanjutan kebijakan perekonomian akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Usai resmi mengucap sumpah pelantikan, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya mengutarakan 5 janji ekonomi yang akan menjadi prioritas program kerja pemerintahan 2024 hingga 2029. Kelima janji ekonomi Prabowo diantaranya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengubah subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerima, tepat sasaran ke masyarakat bawah, membawa Indonesia bisa swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia, membawa Indonesia mandiri energi dengan memanfaatkan sumber daya alam, serta berjanji melanjutkan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Tentu saja prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak geopolitik.
Tugas besar Presiden Prabowo dan para menteri ekonominya harus memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% secara akomodatif dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat.